Soalnya tadi ada juga udah tinggal 2 menit lagi tiba-tiba cancel. Bukan cancel sih, dianya saya telepon, saya kontak nggak jawab sama sekali. Tapi posisinya dekat. Tadi posisinya di tinggal 7 menit lagi deh sampai bapak posisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Fauzi Topo. Nah sekarang teman-teman, saya mulai narik lagi teman-teman. Kemarin saya orang narik-narik, sedih parah banget ya. Orang punya duit pisan, narik juga orang punya duit pisan, apalagi nggak narik. Nih start pertamanya ya, saya ngambil di Maxim. Nggak tahu fiktif apa enggak ya, soalnya di Maxim kan sering fiktif. Bersihnya 37.500. Oke, orderan pertama. Wah, dikasih 50. Kan lumayan kita. Padahal nggak masuk ke dalam ya kan. Nah, ini kita di daerah Petamburan ya teman-teman. Wah, ini Maxim banyak banget nih. Si Gokar ora bunyi pisan beneran. Saya pantengin aja dah, biarin dah. Kita nyerokin si Maxim aja. Kemana nih, kita ambil aja kali ya. Setia Budi mau nggak dicocol ya, berapa kilo ini? 2,7, kisaran 3 kilo jemputnya. Apa ambil yang 45 ya? Ini Gokar parah amat ya, nggak bunyi-bunyi. Ternyata memang di Gokar itu sedikit rada anyep teman-teman. Udah gitu sekalinya bunyi juga argonya agak sedikit melempem juga ya. Kecil banget, saya bilang ketimbang di Maxim. Kalau saya hitung-hitung lebih saya punya untung di Maxim. Oke, saya masih melintasi daerah Tanah Abang. Oh, tiba-tiba muncul kura-kura. Kaget. Nah, ini pengambilannya nanti di halte katanya nih. Oh, halte yang depan nih, Squadron. Yuk, di sebelah mana nih? Nih oke teman-teman, jadi kalau ngelihat perjalanan tadi kan saya tembus di 2 kilo 15.000. Tapi penumpangnya ngasih berapa nih? Saya belum lihat sih. Oh, 20.000 teman-teman. 20.000. Ya intinya lumayan ya. Dan ini saya ambil lagi ke arah Senen. Ke arah Senen, penjemputan sedikit agak jauh sini. Oh, tapi harganya lumayan, 51.000. Nah, tapi kali ini penjemputan agak sedikit jauh ya, 3 kiloan. Nggak apa-apa, dijemput juga 3 kilo juga. Saya memasuki area Tomang. Nah, ini jalanan sedikit lancar ya teman-teman hari ini. Ini saya narik di hari Rabu tanggal 15. Mudah-mudahan bisa tayang cepet ini. Gocar saya belum nyala-nyalain, sebab argonya lagi kentut. Saya males banget. Saya kalau argonya payah di angka 3.000-an, 3.000 ke bawah ya, itu mendingan saya bermain di aplikasi yang lain ya. Jadi saya ngitung-ngitung tuh, kalau kira-kira di hijau masuk nih, di hijau masuk tuh, saya hitung dulu kilometernya. Oh masuk misalnya 3.800, oke saya comot gitu. Tapi kalau nggak masuk, ngapain amat gitu, pegel-pegelin aja. Nah kita mah udahlah, kita nikmati, narik yang kita enak kita ambil, nggak enak jangan diambil gitu. Kita masuk di area Tomang Banjir Kanal. Nah ini namanya Tomang Banjir Kanal. Waduh, ada mobil. Gimana caranya ini? Kacau nih. Nah ini mah bener-bener ngikutin map. Tersesat ini map. Nggak jalan, nyempil. Padahal mah ada yang gede ya. Saya pernah lewatin. Tapi ngapa saya masih percaya dengan map pada hari ini?
Ya mungkin saya lagi patuh sama map. Tapi kan jadi lama jemputnya jalan. Nah, ini lagi kucing orang mau minggir pisan. Tip bro. Wah saya sedih sekali nunggu lama-lama. Bensin sampai turun 1. Didramatisir banget ini cerita. Emang gitu ya, kisah taksi online ya seperti itu ya teman-teman. Siapa bilang cakep-cakep baik? Siapa bilang 1 juta baik? Ngomong aja sebakul. Kalau cerita gacor 1 juta mulu, terus dapet kesini cerita ya. Kayak giliran mau narik aja, etol nggak punya, bensin nggak punya. Itu cerita fiktif berarti dia mah ngadi-ngadi. Banyak kan gitu ya teman-teman ya. Bukannya sebenarnya emang fiktif mah enggak. Emang larinya kemana? Ke perawatan mobil lagi. Itu yang habis teman-teman. Mereka sebenarnya penghasilannya benar, dapat sekian. Tapi ya habisnya emang untuk kendaraan lagi, habisnya di mobil lagi, perawatan lah, segala macem dan lain-lain. Masih belum ikhlas saya narik ini aplikasi 1. Jemputnya jauh, argonya receh. Ngitung yang bener. Kita kan jalan macet, muter-muter segala macem. Saya tuh nggak ikhlas banget gitu kalau narik begini kayaknya. Kalau nggak ikhlas ya saya nggak ambil. Tapi kalau saya hitung-hitung oke masuk ya saya ambil gitu. Ya nggak munafik juga lah, dimana yang ada yang lebih besar itu kita comot. Nah ini dia nih. Wah kali deres nggak. Nah ini baru masuk ke KCIC ya kan. Tuh 85.000. Ini baru saya comot. Nah jadi begitu teman-teman cara kerjanya. Nih saya lagi bener nih ngajarin, agak sotoy dikit. Jadi kalau ada yang prioritas kita comot. Tapi kalau nggak prioritas, argo nggak masuk, itu jangan dicomot teman-teman. Karena nanti nyesel, kita nyesel adanya di belakangan. Kalau di depanan namanya itu nyusul. Nyusul. Ya pokoknya begitu dah ya modelnya. Jadi kalau kita narik itu, kalau tipe-tipe saya bukan orang males ya. Tapi saya orang jeli, teliti, dan kadang-kadang ya ngelondos juga sih, suka kecele-kecele juga gitu. Tapi kita nggak boleh senang-senang dulu teman-teman. Kadang-kadang tiba-tiba di cancel, terus tiba-tiba orangnya nggak ada, tiba-tiba fiktif. Kita mana tahu kan, meskipun kita udah bahagia banget gitu, dapat harga lumayan. Tapi ya mana tahu kita kalau pas udah mau sampai tiba-tiba di cancel. Ya begitulah cara kita kerja di jalan tuh. Ada kalanya kita lagi apes banget, terus lagi kaya banget ya, kaya biarpun sebentar gitu. Ini cuacanya lagi sedikit cerah ya, meskipun tadi pagi agak sedikit mendung dan gerimis rintik-rintik. Namun siang harinya sedikit cerah, tapi udaranya sejuk ya teman-teman. Kalau kita buka kaca ini masih dingin, seperti berasa kita lagi di Bogor gitu, lagi ngangon kambing. Nah itu cuacanya enak, kita di Bogor ngangon kambing, ngangon kebo gitu, kan enak adem tuh gitu, kayak di sawah-sawah gitu ya. Oke, sebentar lagi saya sampai titik penjemputan. Di sini cantik itu naik motor. Mata kalau lihat cewek cakep mah jeli banget ya. Mudah-mudahan ya orangnya nggak fiktif ya. Tapi pakai GoPay sih sebenarnya, ini pakai GoPay dia. Harusnya aman. Ini kos-kosan nih kayaknya. Oke, ada orangnya. Oh, ini namanya Kos Dragon. Tasnya udah nyampe, orangnya balik lagi, ada yang ketinggalan. Nggak apa-apa, kita tunggu. Janganlah kita putus asa dalam mencari duit, apalagi menunggu penumpang. Yang penting argonya lumayan. Wah, ini diarahin kemana nih kita?
Oh, langsung masuk tol teman-teman. Jadi KCIC bablas tol meskipun sedikit macet, 40 menit estimasi sampai KCIC. Jadi saya tadi bablas dari tol. Kalau dari KCIC tuh kalau masuknya dari tol itu enak ya, kita keluar di jalur kiri, nggak usah masuk ke kanan, jadi nggak kena tiket. Biar penumpang kita nyaman gitu, nggak kena tiket. Ceritanya begitu. Nah tapi ini sampai Halim dia nggak mau bunyi si aplikasi Jo ini. Entah mengapa, karena ini juga udah jam 9 pagi ya, jadi orderan baru dapat 150 ribuan ya, 85 sama 70 kisaran segitu ya. Ya cukup lumayan lah ya. Udah masuk, di cancel sama penumpang ya, belum rezeki. Oke lah, kita lanjut lagi, entah siapa yang duluan. Oke, kita keluar dulu dari KCIC, kita cari minum, cari sarapan. Mungkin saya sarapan di kantin bini saya aja kali ya. Dan sekarang udah sampai UKI Cawang. Sambil nunggu orderan, ya syukur-syukur masuk. Kalau nggak masuk, kita sambil cari makan. Sarapan ya, saya biasanya sarapan, ini tumben belum ketemu sarapan. Nah, ini Argo masuk nih teman-teman, 31. Bujuk jemputnya 18 menit estimasinya, padahal deket banget ya. Nggak kira-kira. Tapi saya yakin nggak nyampe 18 menit. Soalnya saya udah tahu ya daerah sini. Semacet-macetnya nggak mungkin lah sampai segitu. Ini sih nggak seberapa ya macetnya ya. Kadang-kadang mah hari Senin gitu itu lebih parah lagi teman-teman. Kalau di sini mah yang udah biasa lewat sih ya enak-enak aja, tapi kalau yang masih baru-baru tuh pasti kaget karena ini sampai titik kemacetannya di pertigaan yang ke arah Tendean. Kan jauh banget ya, jauh banget. Nah, jadi gini teman-teman, triknya kalau lagi sepi begini, nggak ada jalan selain kita narik dari pagi. Dan apabila berharap ada hujan itu biasanya agak lebih baik juga. Namun kalau nggak ada hujan, ya intinya kita harus narik tuh dari lebih awal, lebih pagi. Ini posisinya emang masih macet ya teman-teman. Jadi penumpang saya tuh ngechat macet ya Pak gitu ya. Pokoknya saya alasan gimana caranya ini tetap bisa saya ambil karena argonya agak sedikit lumayan. Oke, beginilah keadaannya di daerah Pancoran. Ya memang kita sudah terbiasa ya teman-teman sama hal-hal seperti ini, apalagi rumah saya kan memang di daerah Pancoran juga gitu. Oke, ditunggu. Baik Pak, ya terima kasih. Ini saya kasih paham sedikit ya. Ini kalau kita masuk daerah sini, nah begitu keluar dari flyover, kalian ambilnya kiri, jangan ambil kanan. Ambil kanan itu kalau mau masuk tol aja. Tapi kalau nggak mau masuk tol, pokoknya desak terus ke kiri. Misal pun nanti di kanan itu nanti kepepet dari orang yang menghindari jalur separator busway, itu akan kegencet terus. Nah, jadi saya kasih tahu nih jalan yang terbaik buat teman-teman. Ini saya kalau lagi bener mah bener ngajarin begini, tapi kalau lagi dablek mah dablek banget, saya malah nyesatin orang gitu. Ini lewat sini gang kecil nggak taunya. Oke teman-teman, jadi sedikit cerita ya, kenapa saya jadi jarang on beat sementara ini. Nggak dari pagi, jarang, itu baru hari ini saya on beat pagi, karena saya mulai sedikit lagi buka usaha kecil-kecilan lagi gitu kan. Nah itu saya buka kantin ya teman-teman di kantor Korlantas di daerah Pancoran. Nah itu kantin sarapan, hitungannya kantin sarapan. Jadi nggak full dari pagi sampai sore karena memang ya untuk sementara terbatas tenaga. Ya udah buka dari pagi sampai siang aja gitu. Dan yang jaga istri saya gitu teman-teman. Namun 1 minggu pertama itu saya tuh jadi bantuin dulu teman-teman. Jadi saya narik
Kadang besoknya narik, kadang enggak gitu. Pokoknya saya narik habis maghrib terus. Ya memang lelah, capek banget gitu ya kalau baru pertama. Nah makanya istri saya belum bisa ditinggal. Tapi kalau sekarang udah terpaksa, mau nggak mau harus ditinggal. Dia biarin jaga sendiri, biar terlatih gitu teman-teman. Nah nanti sayangnya ya, untuk teman-teman itu nggak bisa masuk ke dalam kantin Korlantas, itu agak susah aksesnya kan, penjagaannya juga ketat ya kan, tujuannya mau apa agak ketat. Jadi saya tidak mengajak teman-teman untuk makan di kantin saya, bukannya saya pelit, masuknya susah, diperiksa sama Brimob segala macam gitu. Kalau saya kan emang ada akses untuk masuk karena emang saya jualan di situ. Dan hari ini adalah hari pertama saya nyoba untuk narik pagi, ninggalin aktivitas istri saya di kantin. Nanti setelah ba'da zuhur baru saya jemput lagi istri saya gitu teman-teman. Kalau nggak begitu kita meskipun gini ya, penghasilan di kantin ya untuk sehari-hari cukup lah gitu, sudah bisa gitu ya. Meskipun andai kata saya nggak narik gitu, cuma ya sekedar cukup-cukup aja gitu ya. Dan saya pun liburnya di kantin itu ngikutin orang kantor ya kan, Sabtu Minggu saya libur. Nah ini kendalanya, kalau Sabtu Minggu libur itu otomatis kita ya agak sedikit berkurang. Nah disitu saya harus terus narik teman-teman. Jadi pilihannya gini, kalau saya lihat argo lagi ancur-ancuran saya nggak narik, tapi kalau argo lagi bagus hujan saya narik begitu. Dan memang kita butuh spekulasi ya teman-teman. Jadi jangan beranggapan ngelihat orang-orang konten yang bagus-bagus, yang 1 juta, yang 700.000, yang 800.000 itu konten aja. Nanti giliran mau beli ban pada bingung ya kan, giliran pada bayar pajak pada bingung. Udah emang duit yang masuk dari aplikasi itu misalnya kita sehari 1 juta, sehari 700, itu akan habis untuk di perbaikan mobil teman-teman. Itu nggak jauh dari situ. Nah pokoknya namanya mobil kan umumnya dipakai keseharian paling kerja gitu kan ya. Ini kan dipakai muter-muter. Kita bisa bayangkan ya, angkot setiap hari keluar itu dengan rute yang sama aja. Kalian bisa lihat angkot, kecuali Jaklingko ya, itu emang terawat. Tapi kan kalau angkot kalian lihat itu pasti nggak kerawat, yang penyok, yang didempul di jalanan masih belang bentong. Nah seperti itu teman-teman. Jadi memang intinya kita itu harus berspekulasi dan bermodifikasi gitu. Jadi apa nih yang kurang dari kerjaan kita? Nah di situ kita harus cari peluang-peluang lain gitu yang kita bisa manfaatkan, entah sambil ngobjek ya kan, sambil lain-lain ya. Pokoknya kalian itu harus sedikit gesit. Dan tentunya kalian jangan tergoda dengan konten-konten misalnya saya penghasilan sekian, nggak usah kalian tergoda. Oke, sekarang kita udah sampai titik penjemputan ya teman-teman. Jadi pembahasannya gini, kalau bisa kalian cari kerjaan yang lain, usahakan ya carilah, jangan tergiur sama argo-argo di taksi online. Nggak semua orang beruntung di taksi online gitu teman-teman ya. Ini saya bilang, tidak semua orang beruntung, tapi ada yang beruntung, bener-bener punya penghasilan dari taksi online. Iya, soalnya tadi ada juga. Jujur aja ya Pak. Iya. Ada juga udah tinggal 2 menit lagi tiba-tiba cancel. Di cancel. Bukan cancel sih, dianya saya telepon, saya kontak nggak jawab sama sekali. Tapi posisinya dekat. Tadi posisinya di tinggal 7 menit lagi deh sampai ke Bapak posisinya. Terus jalan tuh Pak, sampai tinggal 2 menit lagi udah tinggal sini. Saya telepon, saya apa, nunggu lama kali. Padahal tinggal 2 menit lagi nih, kenapa gitu saya telepon. Nggak ada jawaban. Jawab, saya WA, saya chatnya dijawab gitu kan. Udah, saya pikir ini orang lagi ini kali sarapan dulu atau apa gitu kan. Iya. Saya cancel aja.
Iya, udah kelamaan nungguin nggak ada jawaban. Iya, yang penting dia ngomong kenapa gitu, nggak apa-apa. Iya. Nah, ini di Gokar dapat 116.000, di Maxim dapat sekitar 60 ribuan, 70 sama uang tip ya. Lumayan ya. Tapi intinya agak cukup lumayan pagi hari ini. Kita coba nyocol di Maxim lagi nih teman-teman. Dicocol. Tapi seru juga di main Maxim kadang-kadang. 16.000. Wah, Kalibata ke Warung Jati. Ami Rismayanti. Kalau dari kita ambil di Kalibata, kita nganternya ke daerah Pejaten. Antar dulu lah, nyari sarapan dulu. Oke bosku, biasanya saya nyari sarapan di warung ini nih. Entah makan roti, keju, atau makan singkong gitu. Biasanya saya lebih cenderung makan keju. Jajannya roti, rokok, Menjo Cafe. Kita tungguin aja 15. Gokarnya nggak bunyi-bunyi. Oke, dapat dari Tebet ke arah Kalibata Tengah. Saya ambil aja dulu teman-teman. Mumpung deket, argonya juga receo. Jalanannya lancar, kita gas terus aja. Kalau jalanan selagi masih lancar, biarin receh mah receh. Emang begitu modelnya, dia mah ngasihnya receh. Jauh juga cuma 50.000. Hai, ngeluh mulu. Semua juga pada ngeluh. Berhubung udah panas, jadi ini pengantaran saya terakhir di siang hari. Nanti saya narik lagi sore, karena saya juga udah jam berapa nih? 11, setengah 11. Mau jemput istri saya dulu, nemenin istri saya, dia di kantin, biar dia semangat. Semoga rezekinya lancar dia, dan dagangannya laris manis ya. Hari ini memang lagi banyak sopir-sopir katanya. Ada Pak Menteri datang. Kita kelarin yang ke Kalibata. Ya intinya pada hari ini tips-tipsnya intinya yang penting kalian percaya diri gitu teman-teman. Kalau narik itu, kalau mau percaya diri itu kita enak nariknya. Mau ambil lewatin, cocol cancel, terserah. Itu jangan ragu-ragu. Tapi kalau kalian ragu-ragu, itu aduh nggak nyaman teman-teman. Nggak usah takut-takutan, anyep lah. Rezeki mah udah diatur. Yang penting kita siap jalan kerja. Tapi jangan cocol terus cancel terus, ya nggak gitu juga cara kerjanya. Mau lewatin terus, ya nggak gitu-gitu juga. Jadi biar ada kerjanya juga, meskipun argo lagi kecil nggak apa-apa diambil, yang penting jalurnya lancar. Nanti kalau semuanya di cancel terus semuanya dilewatin, kalian malah nggak dapat duit, nggak narik-narik. Kadang-kadang di balik argo receh terdapat argo yang kakap gitu. Begitu kita habis nganter receh, kadang-kadang nyamber langsung kakap. Itu saya sering ngerasain ya. Tapi intinya kalian ini, bagi yang masih on beat ya harap sabar, karena memang kadang-kadang argo bagus, kadang-kadang enggak. Nah kalau mau cari sampingan silakan cari sampingan ya. Pokoknya yang rata-rata yang bertahan hidup itu di aplikasi. Karena gini ya, namanya aplikasi kadang-kadang disuspend, kita nggak tahu kan, nggak bisa cari makan. Pokoknya intinya ada yang pendamping kita, entah dia kerja, entah dia usaha. Nah itu yang lebih amannya seperti itu teman-teman. Apalagi yang bujangan lebih aman lagi. Buktinya sampai saat ini juga masih banyak teman-teman kita yang masih narik ya kan. Meskipun ada sebagian yang udah dapat kerjaan yang lebih baik, itu ya itu pilihan gitu kan. Tapi kalau yang dari dulu masih narik, yang sebelum saya narik itu ada yang bertahan sampai udah 5 tahun lebih. Ya nggak apa-apa, mungkin memang bagi mereka itu tahu sela gitu, tahu sela. Yang penting tahu sela, gimana cara menyiasatinya.
biar dapat duit begitu teman-teman. Ya seperti itulah cerita saya hari ini. Nanti onbitnya saya lanjut lagi dan saya akan sambung videonya di onbit malam harinya. Dan untuk siang hari ini udah segini dulu aja ya. Saya udah capek banget ngoceh ini cerita. Saya belum matiin. Saya ambil kali ya. Saya ambil dulu teman-teman. Hai, kacau banget ini, kacau. Tapi saya harus muter dulu. Nah ini hitung-hitung sambil ngelempengin kaki ya kan, tadi 14.000 sekian. Nah ini kita ke Plaza Kalibata ngelempengin kaki 15.000. Kita cocol aja nggak apa-apa ya. Nah ini saya ngerasa nyaman lah, enak lah narik yang segini. Karena juga ke Kalibata aja ya, ketimbang kita pulang langsung lenggang-lenggang ya kan, nggak apa-apa ini dicocol gitu teman-teman. Ya gimana cara kita nikmatinya aja. Meskipun 15.000 ini lumayan, kalau kita dapat lagi argo 15.000 kita udah dapat rokok lagi sebungkus. Seperti ini teman-teman. Jadi meskipun istri saya udah minta jemput, ya memang istri saya belum bawa motor ya kan, karena bawaannya itu banyak, dia masih bingung. Dan kebetulan motor yang satu lagi agak sedikit trouble, agak rusak, jadi saya mau nggak mau jemput. Makanya saya di pagi hari sampai siang hari ini mainnya agak pendek-pendek. Nanti sore saya agak jauhan dikit, malaman dikit lagi itu main pendek lagi. Model nariknya saya seperti itu teman-teman. Capek istirahat 3 trip atau 4 trip, capek istirahat. Jadi jangan sampai sempak itu lengket di pantat gitu kalau saya menarik. Dan juga jangan sampai terlalu lelah banget. Insya Allah rezekinya ada. Ini pengambilannya kita di jalur Jalan Raya Pasar Minggu ya, ke arah Pasar Minggu. Nanti saya jadi putar balik lagi gitu. Nggak apa-apa lah. Argo-argo kecil gini, yang penting jalurnya nggak terlalu macet. Kalau saya sih gitu teman-teman ya. Nungguin yang gede-gede lama, dan kayaknya juga kalau dapat kakap ya saya nggak ambil, karena emang saya mau jemput istri gitu. Oke, kita tutup di 16.000, lumayan. Kasih bintang dulu. Nggak apa-apa, kita kasih bintang. Kita matiin, ntar lupa bunyi lagi. Kan kalau bunyinya argo 200 tergiur kita. Wah, total pendapatan 147 dan maksim di 60.000 dan uang tip sekitar 200.000 lebih ya. Ntar saya isiin bensin 100.000, masih sisa 100.000, begitu ceritanya teman-teman. Oke teman-teman, jadi vlognya sekian dulu sampai di sini. Semoga kalian rezekinya pada lancar. Ada juga kemungkinan nanti vlog-vlog saya ke depan entah selalu di taksi online atau enggak, karena juga kegiatan saya enggak mesti selalu di taksi online. Saya sekarang lebih banyak ada di kantin gitu kan, bantuin istri saya. Kadang-kadang malam saya juga cuma ngiris-ngiris bawang begitu. Jadi saya sibuk banget teman-teman. Nah makanya taksi online-nya ada kemungkinan tadinya ada pilihan ya. Pilihannya istri saya suruh tinggalkan taksi online, tapi saya agak sayang ya. Sebab kalau di taksi online kan saya masih bisa megang duit sendiri juga gitu teman-teman. Kalau di kantin kan saya masih setoran sama bini saya semua. Lah saya orang megang duit jadinya. Oke, nanti ketemu lagi buat teman-teman yang ya mau sekedar ngopi-ngopi aja mah, kita ada bisa selalu di Kalibata. Di komplek DPR setiap malam tuh saya ada kalau saya mau pulang. Nah, jadi saya kongkoh dulu di situ. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalam.